Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa Gerakan 30 September 1945. Nah, kalau misalkan kalian kemarin sudah benar-benar memahami mengenai pemberontakan PKI Madiun, jadi mungkin untuk kesini itu lebih mudah dipahami gitu. Nah, jadi kan sebelum pemberontakan PKI yang ada pada tahun 1965, kita itu udah ngebahas yang namanya pemberontakan PKI yang ada di Madiun. Kita udah membahas mengenai pemberontakan PKI yang ada di Madiun pada tahun 1948. Nah, seperti yang kita ketahui juga, di akhir pemberontakan PKI Madiun 48 ini adalah PKI artinya PKI itu udah tidak memiliki kepercayaan lagi dari orang-orang Indonesia, atau misalkan orang-orang PKI ini sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat, dan PKI ini juga tidak mendapatkan kursi di pemerintahan. Nah, di akhir ini juga kan pemimpin pergerakannya itu Amir dan Musuh itu kan sudah diadili juga. Nah, tapi kenapa pada tahun 1965 pemberontakan yang sama itu bisa terjadi lagi di Indonesia? Mengapa? Nah, jawabannya itu adalah karena ada beberapa orang yang termasuk ke dalam pemberontakan ini, yaitu DN Aidit atau Dipa Nusantara Aidit. Dia bisa melarikan diri dan akhirnya dia melakukan gerakan-gerakan untuk memunculkan PKI kembali gitu, atau misalkan memunculkan kepercayaan dari masyarakat agar masyarakat Indonesia bisa mempercayai PKI lagi. Ini terbukti pada setelah 1948 mendekati 1965, PKI ini menjadi pemenang dalam pemilu yang ada di Indonesia, atau PKI ini mendapatkan posisi 4 besar pada pemenangan pemilu. Nah, kita langsung aja ya ngebahas mengenai sebab-sebab terjadinya Gerakan 30 September. Nah, ada beberapa sebab yang melandasi mengapa terjadinya pemberontakan PKI. Yang pertama itu adalah sebab yang ada di tingkat pusat. Jadi, dalam tingkat pusat ini, PKI ini juga dia itu berusaha atau menginginkan untuk duduk di dalam kabinet. Jadi istilahnya dia ingin menguasai perkabinetan yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah dalam bidang kebudayaan. Nah, dalam bidang kebudayaan ini terbagi menjadi dua. Ada yang anti PKI dan ada yang pro PKI. Siapakah yang anti PKI? Anti PKI itu adalah golongan-golongan dari cendekiawan. Dia itu membuat sebuah organisasi, yaitu namanya Manikebu. Dia itu intinya menolak persatuan antara kebudayaan Indonesia dicampurkan dengan ideologi komunis gitu. Nah, terus di sini akhirnya muncullah orang yang pro PKI. Dia menolak keras adanya Manikebu ini. Terus akhirnya orang-orang pro PKI ini tuh dia langsung berbicara kepada Soekarno bagaimana bagusnya, dan akhirnya Soekarno itu memutuskan untuk membubarkan Manikebu ini. Dan dia lebih mendukung yang pro PKI gitu. Terus selanjutnya adalah dalam persoalan daerah. Nah, kalau persoalan daerah ini adalah lebih kepada perebutan tanah, atau yang melandasinya itu adalah aksi sepihak. Jadi intinya orang-orang PKI ini dia merebut tanah-tanah milik tuan tanah gitu. Jadi kan intinya kalau orang-orang komunis itu mempertahankan sebuah keselarasan. Jadi intinya orang-orang PKI ini dia mengambil tanah-tanah milik pihak desa, dan orang-orang Indonesia menyebutnya adalah 7 setan desa. Nah, ini yang benar-benar melandasi terjadinya pemberontakan PKI itu adalah antara PKI dan TNI. Jadi ini sebetulnya yang menjadi titik awal masalah. Maksudnya masalah memuncak itu adalah ketika antara ini, sebab yang ini. Karena apa? Jadi masalah antara TNI dengan Angkatan Darat ini adalah karena pada awalnya pada awal tahun 1965 PKI itu mulai
menyerang dalam tanda kutip. Maksudnya di sini adalah dia mulai memfitnah beberapa TNI Angkatan Darat. Dia menyebutkan kalau misalkan beberapa TNI Angkatan Darat atau birokratnya itu melakukan korupsi gitu. Dari sini, dari menuduh jika TNI itu berkorupsi, maka mulai salah satu alasan pecahnya kudeta Oktober gitu. Dan akhirnya siapa di sini yang menang? Di sini itu ternyata PKI itu banyak mendukungnya karena banyak yang menganggap kalau misalkan memang orang-orang TNI itu melakukan korupsi gitu. Selanjutnya, setelah orang-orang PKI itu dia menuduh TNI Angkatan Darat birokrasinya berkorupsi, PKI juga dia mengusulkan angkatan kelima dalam tubuh TNI. Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Nah, mereka itu ingin membuat sebuah angkatan yang baru gitu. Nah, tapi akhirnya di sini ditolaklah saran dari PKI untuk membuat angkatan kelima atau gagal gitu. Terus di sini selain angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut dan lain dan AK, PKI ini juga dia itu menolak atau dia itu menginginkan pemerintahan yang pro komunis atau pro RRC. Jadi kalau misalkan pemberontakan PKI Madiun mah ingin mendirikan Republik Soviet Indonesia, kalau misalkan pemberontakan gerakan 30 September ini mah dia menginginkan pemerintahan yang pro RRC gitu. Sama-sama komunis sih intinya. Terus ketika yang ini tidak terlalu berhasil, yang ini tidak terlalu berhasil, lalu akhirnya orang-orang PKI ini dia membuat sebuah isu lain, yaitu adanya isu Dewan Jenderal yang bekerja sama dengan Angkatan Darat Inggris Amerika. Dengan salah satu buktinya itu adalah bukti Gilchrist. Nah, kenapa kok orang-orang PKI itu membuat sebuah isunya itu tentang Dewan Jenderal yang yang bekerja sama dengan Inggris dan Amerika Serikat? Karena di sini Soekarno itu sangat menentang Inggris. Karena kenapa Soekarno sangat menentang Inggris? Karena Soekarno itu menolak pembuatan negara boneka. Salah satu negara boneka itu adalah Malaysia gitu. Jadi akhirnya PKI membuat sebuah isu itu antara Inggris, Amerika dengan angkatan darat yang ada di Indonesia. Terus PKI ini juga dia tuh semacam membuat isunya itu adalah kerjasama antara lokal army-nya Indonesia atau TNI dengan TNI Inggris. Jadi PKI ini membuat isu jika kalau misalkan TNI ini akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno dengan bantuan dari Inggris, dengan bantuan dari tentara Inggris. Tapi dari dokumen Gilchrist ini yang isinya mengenai kerjasama antara Inggris dengan Inggris Amerika dengan tentara lokal Indonesia untuk kudeta, ini disangkal oleh Jenderal Ahmad Yani. Nah, jadi ketika ada laporan ini atau laporan dari PKI ini menyebutkan adanya isu tentang kerjasama Inggris dengan TNI, Jenderal Ahmad Yani, perwakilan dari TNI ini menyanggah kalau misalkan laporan ini adalah laporan yang palsu gitu. Lalu pada bulan Juni 1965 di sini adalah mulai muncul kekhawatiran dari pihak PKI. Kenapa? Karena pada bulan Juni 1965 ini Soekarno sakit. Nah, kenapa kok Soekarno sakit tapi PKI-nya jadi kelabakan? Karena sebetulnya Soekarno ini dia itu dia itu bisa dibilang mendukung PKI. Karena Soekarno ini dia memiliki sebuah ajarannya Nasakom. Dia ingin menyatukan nasionalis, agama, dan komunis di dalam satu ideologi Indonesia. Tapi di sini
ketiga ideologi ini tidak mungkin bersatu gitu. Jadi akhirnya ketika Soekarno sakit, PKI yang di sini di pimpinannya oleh DN Aidit itu merasa ketakutan, takutnya tidak ada lagi yang mendukung PKI gitu. Jadi akhirnya dia membawa dokter dari Cina untuk memeriksa Soekarno, dan akhirnya dikatakan kalau misalkan usia Soekarno itu tidak lama lagi gitu. Dan akhirnya di sini pada 28 September 1965 PKI mengadakan rapat dan mempersiapkan untuk pemberontakan. Nah, jadi di sini pimpinannya itu adalah Letkol Untung. Letkol Untung ini sebenarnya adalah anggota Angkatan Darat, tapi dia itu adalah yang pro PKI gitu. Jadi di sini juga ada beberapa drama-drama gitu ya. Terus akhirnya pada pemberontakan G30S ini langsung dimulai pada malam 1 Oktober 1965, di mana ini adalah puncak dari pemberontakan tersebut, yaitu pembunuhan 7 jenderal, dan akhirnya jenazahnya itu dimasukkan ke lubang buaya. Siapakah 7 jenderal tersebut? Nah, tapi di sini yang lolosnya itu adalah Jenderal Ahmad Nasution, tapi putrinya dia tidak bisa selamat di Yogyakarta. Dan akhirnya ketika Letkol Untung telah membunuh 7 jenderal ini, dia menyebarkan isu di radio RRI untuk membuat sebuah dewan revolusi. Nah, ketika pemberontakan G30S ini mulai memanas dan 7 jenderalnya sudah meninggal, baru muncul nih rangkostradnya kita, yaitu Soeharto itu mengambil alih pimpinan dari Ahmad Yani, karena Soeharto itu nggak tahu kalau Ahmad Yani itu di mana. Dan akhirnya pemberontakan G30S mulai dilakukan dan bisa selesai. Anggota PKI dan jajarannya bisa dimusnahkan oleh rangkostrad kita Soeharto gitu. Kalau misalkan kita ngebahas di sini ya, kita bertanya-tanya, siapa sih sebetulnya yang melatar belakangi atau yang memulai sebuah pemberontakan itu atau dalang dari G30S ini? Ada 7 pendapat yang mengatakan beberapa pendapatnya mengenai dalang dari G30S. Yang pertama itu adalah persoalan internal Angkatan Darat antara Letkol Untung yang tadi dengan Angkatan Darat yang lain. Letkol Untung menganggap kalau misalkan Angkatan Darat yang lain itu tidak bisa hidup dengan sederhana atau hidupnya berfoya-foya. Tapi hal ini disangkal oleh Angkatan Darat yang lain. Yang kedua itu adalah adanya dari CIA atau agen intelijen Amerika Serikat. Jadi di sini intinya Amerika Serikat itu takut kalau Indonesia jatuh kepada tangan komunis. Akhirnya CIA ini memprovokasi TNI AD dan PKI dan meletuslah G30S. Yang ketiga itu adalah kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Jadi Inggris menginginkan agar Soekarno tidak melakukan ganyang Malaysia lagi, dan Amerika Serikat tidak mau Indonesia menjadi komunis. Nah, yang keempat itu adalah Soekarno. Jadi Soekarno itu ingin menghapuskan pihak oposisi terhadap dirinya, atau oposisi di sini adalah Angkatan Darat. Yang kelima tidak ada dalang, dan yang keenam adalah Soeharto. Karena Soeharto ini ada dicurigai ada kedekatan antara Letkol Untung. Jadi dia membuat sebuah pemberontakan. Dan yang terakhir adalah PKI. Jadi kalau PKI udah jelas dia ingin berkuasa, ingin memperalat tentara, dan ingin mendirikan negara pro-komunis. Jadi intinya untuk G30S ini adalah seperti ini. Jadi setelah ini kalian fotokan fotokan ketika kalian melakukan pembelajaran atau melihat video ini dan dikirimkan di absen ya, di Google Form gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya silakan. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, berarti disintegrasi kita sudah selesai dan dilanjutkan kepada pemerintahan liberal ya. Ya, liberal gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.